المغفرة ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ولومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة لهذه النية ولكل نية صالحة وعلى كل ما نوى به أسلافنا الصالحون وجدودنا الصالحون سر النبي بسر بحق كرامة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim rabbunal qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adh-dhahirin. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alimallahu ta'ala wa zinata ma'alimallahu ta'ala wa mil'a ma'alimallahu ta'ala. Rabbi zidni ilma wa wasi'li bi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin katiran nawal hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdu walakal minnah walakal syaraf wa ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat karunia. Diberinya kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita semua pada saat ini diberi Allah inayah, hidayah serta taufik sehingga kita bisa berhadir di sebuah tempat di mana kehadiran kita ini Nabi nyatakan lebih afdal dari salat sunat 1000 rakaat, lebih afdal dari mengunjungi 1000 orang yang sakit, lebih afdal dari mengantar jenazah 1000 jenazah, dari salat fardu kifayah sampai 1000 jenazah ini satu persatu kita antar ke dalam kuburnya. Nah ini jadi kehadiran kita ini punya power, punya kedahsyatan, kekuatan lebih afdal dari 1000 rakaat sembahyang, lebih afdal dari 1000 orang kita kunjungi ketika dia sakit, lebih afdal dari 1000 jenazah yang kita salatkan dan kita antar ke kuburnya. Jadi pahala ini luar biasa besar. Kalau kita sembahyang 1000 rakaat itu ada asarnya. Pakai apa dengan kita duduk walau sesaat seperti ini, pasti ada asarnya. Nah karena sangat mulianya tempat yang seperti ini kita hadiri, makanya syaitan ini luar biasa menghalang-halangi kita supaya jangan sampai kita meraih kemuliaan ini. Nah, mudah-mudahan kita bertahan diberi Allah istiqamah di dalam talibul ilm sampai kita menjemput kematian. Karena salah satu cara agar kita ini bisa meninggal dalam keadaan syahid adalah kita ini ta'alluq terus menerus untuk menuntut
Nabi bersabda, man mata ala hadil halak walau ala firashihi mata syahida atau kamakan. Kalau seseorang umatku ini, ujar Nabi, meninggal dunia dan dia meninggal dunia dalam keadaan status menuntut ilmu, walau di atas tilamnya dia meninggal, maka dia ditetapkan Nabi mati dalam keadaan syahid. Apa orang yang mati syahid? Tidak ada pertanyaan di alam kubur dan tidak mengenal huru-hara pada mahsyar. Setelah wafat, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ketika bangkit di kubur karena kiamat terjadi, dia langsung berada di pintu surganya Allah. Dan kita bertahan diberi Allah ketetapan meninggal dalam keadaan berstatus syahid. Termasuk orang yang meninggal malam Jumat. Nah, ini orang yang meninggal di malam Jumat atau siang Jumat, ini otomatis tanpa ada mungkar nakir, tanpa ada adab kubur, tanpa mengenal dasarnya pada mahsyar, nang kaya hisab, nang kaya timbangan, nang kaya siratal mustaqim, kada mengenal itu. Kenapa? Sebab karena meninggalnya dijanjikan oleh Nabi meninggal Lailatul Jum'ah atau Yaumul Jum'ah, termasuk meninggal malam Jumat ketika ba'da zawal hari Kamis, pas azan zuhur misalnya meninggal, nah itu termasuk Jumat. Apalagi mbah asar hari Kamis, dan kita nih meninggalnya dalam keadaan cantik. Maksud meninggal dalam keadaan cantik ini nang wajah kita meninggalnya, jangan nang aneh-aneh meninggalnya. Waliyadzubillah, bergugur di pesawat aneh-aneh kalau meninggalnya tuh. Pati jenazahnya aja nang dibawa orang, mudahan aja orang ini nanti sedinaknya habu tangannya nih termasuk hancur orangnya, ditimbak patir misalnya, waliyadzubillah, tabrakan, nah aneh-aneh. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan cantik, di hari yang cantik, di tempat yang cantik. Karena apa? Karena setiap kita ini pasti akan menjemput kematian ini. Dalam tubuh kita ini kalau dipotong tumbuh. Contoh kita sunat memotong apa? Kuku, memotong rambut, rambutnya panjang. Nah ini sunat. Bahkan ada kelebihan, siapa memotong kukunya di hari Jumat termasuk sesudah zuhur hari Kamis tadi, maka itu qiyam minasyar, ada keistimewaan. Orang itu dipelihara Allah dari semua kejahatan baik jin maupun manusia. Nah jadi bila memotong kukunya hari Jumat, itu akan dipelihara Tuhan dari semua kejahatan apapun bentuknya. Nah, termasuk begunting. Nah kuku dipotong tumbuh, rambut dipotong tumbuh, apapun yang dipotong berpotensi untuk tumbuh. Tetapi satu hal yang kada pernah tumbuh ketika dipotong, yaitu umur. Setiap hari umur kita dipotong, setiap hari umur kita dipotong, setiap hari umur kita dipotong, dan kada tumbuh. Kenapa? Sebab karena kita bergerak untuk menuju kehancuran. Di antara pintu kehancuran adalah kematian. Jadi untung ada pengajian seperti ini. Jangan bergairah kamaulitan aja, bukan kada baik maulitan itu. Kahaulan bergairah tuh bukan kada baik haulan itu. Tetapi mengesampingkan menuntut ilmu. Sampai Nabi mengatakan tidak ada tempat yang paling mulia kecuali menuntut ilmu. Ada orang berjikiran, ada orang berkajian, membicarakan ilmu. Nabi memilih duduk di majelis ilmu. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah, mana yang afdal antara orang yang berjikiran, beribadatan lalu menuntut ilmu? Ujar Nabi, yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Lalu ujar sahabat ini belum min qiraatil Quran,
Amun membaca Quran bang, kan berbicara lawan Tuhan. Dijawab Nabi, bukankah tanpa ilmu membaca Al-Quran adalah sebuah dosa? Di dalam syair dinyatakan, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu faman lam yujawidil Quran fahuwa azimu. Membaca Quran kalau kada bertajwid maka dia akan berdosa. Nah ini kita kembali kepada pembicaraan ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah senantiasa. Nah pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang keistimewaan wudhu. Ada 8 malah semalam orang nabu wudhu ini nah. Nah ada 8 keistimewaan. Nah amunnya kada turun minggu tadi, nah putar aja itu ulangannya di Facebook Cahaya Madinah Banjarbaru. Amun bagus juga rekamannya. Namanya kada bagus, ada apa-apa ya sudah berlalu udah. Kada mungkin lagi kita bicarakan untuk pertemuan kali ini karena kita akan berbicara tentang rukun wudhu. Ada 6. Nah, rukun wudhu ada 6. 1 ini rukun deh, tinggal rukun ada sah wudhunya. Kenapa? Nah, niat mengerjakan fardu wudu waktu membasuh satu suku atau satu sudut dari muka. Nah, jadi kan muka kita ini panjangnya mulai rambut yang biasa tumbuh. Nah, ini kan kebiasaan kebanyakan di sini tumbuhnya nih. Nah, ini nih batasnya. Nang kebiasaan, nang basulah itu kan ada kebiasaan. Jangan kena mesin basulah berarti muha mulai sinilah kada kebiasaan tumbuh rambut di sini. Nah, ke sini, nah ujung dagu. Nah, ujung dagu. Ini panjang, lebarnya di mana? Nah, mazhab Syafi'i lebarnya nah sampai ini nah batasnya. Nah, jadi lebarnya ini. Nah, di mana aja sudutnya ketika kita membasuh wajah, nah di situ kita meletakkan niat. Nah, niat itu apa? Niat itu iradatus syai' muqtarinan bifi'lihi, menghendaki. Apabila menghendaki berarti orang itu mengingini. Nah, setiap nang mengingini tidak ada mengatai. Jadi ngaran niat itu bukan kata hati, tetapi keinginan hati. Jadi pian jangan salah mengartikan niat itu dikira pian kata hati. Jadi di hati ini sahajaku di hati. Nah, jadi pas membasuh muha mau mulai atas sahajakunya tadudik kada jadi. Astagfirullah buang. Karuh batang ini anu sidin itu mah lunduk mau ketimbulan kikih terus. Nah padahal ketika kita meletakkan itu nah apa tujuan kita meletakkan ini? Nah berwudu. Nah, wuduknya apa? Nah wuduknya fardu karena Allah. Karena bilanya kita niatakan fardu nang sunat kau digawi. Tetapi kalau kita niatakan wuduknya ini sunat, maka nang fardu kada digawe. Jadi pukul rata aja sudah. Nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Sahaja kau berwudu fardu karena Allah. Nah itu lapasnya, terjemahnya ya kayak itu tadi. Nah kalau niatnya sadar bahwa kita meletakkan banyu ini menghendaki untuk berwudu dan wuduknya fardu karena Allah. Ada aja kalau orang membasuh muha, kenapa tujuannya membasuh ini? Karena panas muhanya, karena berdebu muhanya. Nah ini kada. Nah jadi niat itu apa? Nah iradatus syai' menghendaki sesuatu muqtarinan bifi'lihi. Nah ini kayak ini nah. Ini nah banyu putih. Nah banyu putih. Nah ini banyu kopi. Nah
lalu ulun mencapai ke kupi. Artinya apa? Ulun menghendaki minum kupi. Berniat kada ulun sini. Berniat kada dapat. Sahajaku minum kupi. Kada hendak minum banyu putih. Kada dapat. Makanya ketika orang itu membunuh seseorang, maka jar Nabi al-qatil nang membunuh, wal maktul bang nang maktul terbunuh pun pinar. Umajar sahabat amun nang membunuh wajar Rasulullah ini masuk neraka, nang terbunuh kesiannya mati mudar maka masuk neraka juga. Apa jawaban Nabi? Innahu nawah, karena nang terbunuh ini pun berniat dia hendak membunuh, cuma tak dahulu orang. Nah, adalah ketika hendak membunuh itu mengambil pisau, sahajaku membunuh lawan pisau, kada lawan parang bungkul, kada ada. Jadi niat itu menghendaki. Makanya ketika orang itu maigau guring, walaupun tuntung membaca Yasin, tapi maigau, ini kada hendak membaca Yasin, cuman maigau. Nah, makanya kada berpahalanya. Kenapa? Di dalam igaunya membaca Yasin itu tanpa niat. Nah, jadi niat itu bukan kata hati, tetapi keinginan hati. Dan diberi Tuhan paham. Nah, kayak pian tadi nah, niat pian, keinginan hati pian turun dari rumah hendak ke mana? Hendak ke majelis taklim. Adalah pian tadi bocap, sahajaku tulak memakai sabida mutur mio, kada hendak bahasa pida tinjak ke majelis taklim. Kada ada. Makanya niat pian kada kau diganggu gugat. Ketika kawan mangiau, ayo singgah dulu kawan. Sapapan dulu kita bacator nah, kada kawannya bulikan ini aja. Kamu negerang, aku hendak ke pengajian. No niat. Kada sahajaku di situ. Ada sadar kita menghendaki tulak ini untuk menuntut ilmu. Ada orang turun di rumah ke masjid, mampainya ke masjid, kada bersahajaku, tapi keinginannya karena bilanya bulik di masjid, orang tuntung sampai jangan berdahulu hendak mengambil sandal orang. Berniat kedainya, kada ada ini bocah sahajaku ke masjid karena mencuntan sandal orang, kada ada. Nah, jadi ini nangaran niat itu keinginan hati. Ketika keinginan hati itu muktarinan bifi'lihi, berbaringan dengan perbuatan. Kalaunya ada keinginan hati tapi kada berbaringan dengan perbuatan, itu ngarannya cita-cita. Nah, kayak pian isok, nah apa isok hendak makan ketupat, tapi isok, nah itu cita-cita. Harus diiringi ini dengan insya Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Jangan mungkin aku iso pasti makan ke tempat tulang, kada kawa pasti gitu membelakangi Al-Qur'an. Nah, maka berjanji adalah namanya isok kita menyela makan ke tempat. Jangan bini. Ini takkanlah. Kada de insyaallah-nya. Nah, sekalinya isoknya kayak Pak banyak makan ke tempat kita ada kawanya. Kenapa? Kolesterolku naik. Nah, ini niat. Nah, jadi niat mengerjakan fardu wudu waktu membasuh satu suku atau sudut dari muka seperti, nah ini lapas artinya sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala, atau sahajaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi dua ini hendak langsung kapuinnya sahajaku berwudu sah wudunya, keinginan hati nih, atau sahajaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala pun sah juga, karena wudu itu mengangkat hadas kecil. Makanya ada yang sempurna lepas niatnya nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgar, hadas kecil. Kalau mandi janabat, mandi haid itu mengangkat hadas besar. Karena orang yang berhadas kecil lawan berhadas besar keharamannya berbeda. Orang yang hadas kecil artinya kada berwudu, kada apa-apanya membaca Yasin. Tapi
Apabila orang ini berhadas besar, umpama haid, haramnya membaca Quran. Nah kan berbeda nih. Nah jadi mudahan diberi Tuhan paham. Nah lapas niatnya, nah ini ada nawaitul du'a pardan lillahi ta'ala. Kan hendak benar nawaitul du'a pardan lillahi ta'ala. Masa ada hafal gini, nawaitul du'a pardan lillahi ta'ala. Itu lapas niat. Adapun niat yang sesungguhnya tadi, nah ya di hati. Makanya kenapa jadi kita ulama-ulama ini maulah ada lapas niat, supaya ini menjadi imbias dorongan, menyadarkan diri. Apa ikan mengambil banyu di tangan ini? Nah sadar aku kayaknya bila meletakkan banyu ini di muka, aku hendak berwudu fardu karena Allah. Makanya usolli fardal isya'i, supaya kita sadar ketika maka takbir ini apa? Nah sembahyang fardu isya 4 rakaat itu sunat 3 bangun itulah ngaminto. Jadi usali itu menyadarkan diri. Kaina nang kita gawe isi dari takbiratul ihram, nang kita gawe ketika kita meletakkan air di sudut muka di mana aja. Nah kita itu berwudu, dan wudu kita ini fardu karena Allah. Atau nawaitu raf'al hadatsil asgari fardan lillahi ta'ala. Jadi suka pilih lapasnya nawaitu raf'al hadatsil asgari fardan lillahi ta'ala. Mahapal kan kita kayak mana? Sekong maju, bila jangan hafal push up. Ini lapasnya. Nah ya artinya tadi sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala, atau sahajaku mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah. Satu sudah rukun wudu, yaitu niat. Andaknya niat di mana? Menyadari ketika banyu ini terletak di antara salah satu sudut muka kita. Cuman yang paling afdal oleh para ulama, nah kalau pakai tangan, nah atau pakai gayung, nah mulai atas ke bawah. Nah jadi tergatuk sadar kita bahwa kita ini berwudu fardu karena Allah. Nah, kata hati itu lain niat kita. Pian nih ada gangan waluh lawan gangan rabung berbeda. Padahal bercampur malah waluh lawan rabung nih. Anu nyudang papai dalamnya. Nah lalu pian menyinduk ke waluh, ada menyinduk ke rabung, itu ada niat. Kada ada pian menyambat sahajaku menyinduk waluh kada rabung. Kada ada. Nah jadi niat itu kesadaran, keinginan hati berbaringan dengan perbuatan. Satu. Nah lalu membasuhnya ini mulai atas. Supaya apa? Supaya nang banyu meluncur mulai atas ke bawah nih. Nah itu termasuk membasuh. Tapi kalau mulai bawah ke atas, nah ini di mana kanaknya banyu sampai di situ aja nang basuh. Sisanya nah ada, kecuali digusok. Nah tapi kalau mulai bawah, berataan banyu ini meluncur. Umpama nih sabuting di sini kada terbasuh, ketika membasuh pertama itu belum dihitung satu basuhan. Belum. Nang kedua menyambung nang pertama hanya dihitung. Jadi bilanya 3 kali biar membasuh nih, padahal itu hanya 2, maka hukumnya makruh. Nah jadi harus bujur-bujur. Nah kayaknya ada sunat-sunatnya yang menyebabkan isbah wudu kita. Nah, 2 sudah. Yang ketiga, yang kedua lah membasuh muka. Batas muka yang wajib dibasuh. Ini batas muka yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala. Kan ya kebiasaan tumbuh rambut tuh deh. Sampai bawah dagu. Nah, sampai ini. Dan lebarnya antara
pasak talinya kiri dan kanan. Nah, pasak ini dianggap pasak. Nah, jadi di sini Pak, nah lebarnya. Nah, karena kau mampas kena, maka malabihi itu isbak ngarannya. No, jadi no sampai ke sini. No, di atas sampai ke sini. Termasuk batas wudu oleh ulama mazhab yang lain, termasuk batas muka itu sampai ini ujung kuping. Nah, ujung kuping. Nah, jadi amunnya sampai di sini aja membasuh kada isbak lagi wudu kita. Jadi ketika membasuh muka, keempat, makanya membasuh talinya ini bukan dari rukun wudu, karena ini ada yang berpendapat termasuk bagian dari wajah. Nah, jadi membasuh talinya ini kayaknya Bapak Ibu 9 kali jadinya. Kenapa? Karena ada lagi ulama yang berpendapat bahwa talinya ini bagian dari kepala. Jadi amunnya membasuh kepala kada basuh talinya ada sah kena. Nah, jadi kayaknya bilangnya membasuh kepala, nah itu 4 ada yang menyatakan bahwa itu lain batas wajah, bukan bagian dari kepala. Nah, makanya kayaknya sunat timbul menyapu kepala, membasuh talinya. Jadi 9 membasuh talinya. Nah, ini nang isbak wudunya. Nah, mudahan bisa dipaham. Nah, kemudian yang ketiga, membasuh tangan keduanya, mulai ujung jari sampai siku. Kenapa jadi mulai ujung jari sampai siku? Karena pembicaraan ini yang paling abdal itu amunnya berwudunya di kolam atau di sungai. Ini yang berdahulu yang dibasuh ujung jari. Nah, tetapi kalau liding atau gayung bekeran, maka ini yang berdahulu. Nah, ke bawah. Nah, berbeda nih. Jadi ini dulu yang dibasuh. Nah, ini bang berdahulu sah juga, tapi ini harus jaga bujur. No. Tapi amun ini misalnya nang banyu ini luncur ke sini, nanti kita masuk membasuh. Nah, tapi kalau di sungai jangan kayak ini. Nah, kayak itu atau di kolam. Tapi kalau di jeding atau di liding ini berdahulu. Nah. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di antaranya kalau Allah nih hendak melihat cagar mengampuni dosa kita. Allah nih, kita hendak melihat Allah nih mengampuni dosa kita nih, kayak Pak. Maka di dalam kitab di situ dijelaskan, perhatikan apa kita dihadapkannya untuk berwudu. Karena apabila kita ini berwudu, maka seluruh dosa yang ada di tangan kita ini akan meluncur dari ujung-ujung kuku ketika air itu gugur dari ujung-ujung anamil kuku kita. Jadi di muka kita ini guguran kalau di ujung dagu nih banyunya, maka itu akan menggugurkan sembilan dosa yang kita lakukan. Jadi hendak melihat Tuhan mengampuni dosa kita terus, maka berwudu terus kita. Kayak batis pulang, di ujung-ujung batis kita ini dosa-dosa kaki kita diampunkan oleh Allah sampai seluruh tubuh kita ini bersih dari noda dan dosa. Kapan ini terjadi? Ketika kita ini berwudu. Nah, kemudian lagi yang ketiga rukun wudunya membasuh tangan keduanya mulai ujung jari sampai siku. Nah, kemudian yang keempat kadang membasuh tetapi menyapu sebagian kepala. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Hanafi ini adalah sepertiga kepala. Nah, jadi amun kepala kita ini 3 buting tangan, berarti sampai ke sini ini harus berbasuh. Ini hanya sah wudunya. Kalau mazhab Maliki sabarataan kepala. Nah, supaya isbak wudu kita sempurna, maka kita berwudu harus samian mazhab itu kita gawi. Kenapa? Karena ada batah luput. No, ya tadi. No. Kata kalau kada bapacul kopiah, amun bawa kopiah iya nang ini na wudu. Nah.
Dan ini menyapu, artinya ketika banyu kita ini di keran, nah kita sapukan. Kadang kayak ini tuh, dikubuyakan, salah itu. Karena bukan membasuh, tetapi menyapu. Mudah-mudahan diberi Tuhan paham. Nah, kalimat membasuh, membasuh pulang, membasuh kaki keduanya hingga mata kaki. Maksudnya sampai ke buku lali. Nah, lebih hijau kayaknya karena mampas itu kita kadang mungkin. Nah, hanya nangka anang tertib, artinya menurut aturan. Kada boleh kayaknya aku dia tangan riget bang, muha kada jadi baik tangan sampai dahulu. Nah, pada kawan ini harus menurut aturan. Niat ketika membasuh salah satu suku dari wajah kita, hanya membasuh kepala, hanya membasuh tangan, hanya menyapu kepala, hanya menyapu kaki. Kadang lu sini membasuh telinga. Kenapa? Karena kuping kita ini ada yang berpendapat bagian dari wajah. Jadi bila membasuh muka, ini harus dibasuh juga. Ketika menyapu kepala, ini juga harus hanya kayak sunatnya pulang. Nah, talinya ini pulang beimbai kada jadi masalah. Atau berdahulu ini 3, hanya ini 3 kada jadi masalah. Nah, anak capat bagus beimbai di 3 kali. Nah, tertib maksudnya. Nah, tambahan kita terusakan sedikit lagi lah. Kalau ada anggota wudu rambut atau daging yang lebih, wajib menyampaikan air ke sana. Misalnya janggut pian bilang sampai ke pusat, kadang awal pian kayak itu aja harus sampai ke pusat dibasuh juga. Kenapa? Karena rambut itu bagian dari anggota wudu. Nah, kalau ada di anggota wudu rambut atau daging yang lebih, wajib menyampaikan air ke sana. Contohnya jari yang lebih, kan ada kalau orang kayak gini. Nah, berarti bagian tangan nih jangan pilih dipelistar. Wajib juga ini dibasuh. Ini di dalam kitab dijelaskan, ini akibat umah abahnya ini mengurban bini malam Idul Adha. Itu akibatnya. Cuma jangan mencangli tangan orang pas lebih banjir rumah abahnya nih malam Idul Adha nih. Jadi tahu hukum anaknya pas malam Idul Adha itu berhubungan lagi bini sekalinya jadi. Nah, itu labihan tangan. Jadi bila pian melihat tangan orang labihan rumah abahnya bakas malam hari Idul Adha berkurban. Nah, itu di dalam kitab ada, kalau ada yang di sini labihan, ada yang di sini. Nah, ini pun wajib dibasuh. Kalau ada yang menegah sampainya, nomor 2, kalau ada yang menegah sampainya air ke kulit seperti gatah, maka menghilangkannya hukumnya wajib. Sebelum berwudu nih wajib hilangkan dulu gatah nangka atau bekas besi yang iwak, ada sisik iwak misalnya di sini. Nah, wajib dihilangkan. Cat dijata. Amunnya minyak bang, nah minyak kada. Minyak misalnya minyak lama misalnya itu kada. Cuman kada salahnya kita ihtiyat, kita sabun dulu. Nah, ini yang menegah sampainya air ke kulit seperti getah, maka menghilangkannya hukumnya wajib. Yang ketiga, kalau anggota itu amat rapat seperti jari kaki sehingga tidak sampai air tanpa diselang-selangi, maka menyalang-nyalangi ini hukumnya wajib. Kalau orang berampit gitu, tak ada berampit aja batis nih, udah kada beririh gini nah maka menyalat-nyalati supaya sampai ke higi-higi yang berlubang itu hukumnya wajib. Nah, makanya pian kena kalau tangan atau kuku pian ini tekan dalam, nah ini wajib pian kayak ini. Amunnya kuku pian panjang, wajib tuh ke dalam ini menyampaikan. Nah makanya wajib deh.
Nah, kalau andai kata kada dianukan kayak itu bang sampai juga isbak kudu kita kayak itu. Nah, tetap sunat. Minta. Nah, sunat duduk banyak. Nah, hanya kita kayaknya bicara sunat tuh udah karena ujar Rasulullah dari Umar ibn Khattab, Nabi bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayabluga au fayasbiga. Siapa saja dari kalian yang Nabi berwudu, wudunya isbaq. Nah, fayabluga al-wudu'a tsumma yaqulu, kemudian ini yang berucap habis berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang terjadi? Nah, illa putihat abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a, rawahu Muslim matur muji. Siapa wudunya kayaknya bujur-bujur isbaq sempurna, nang sunat-sunatnya digawinya, nang kayak membasuh muka tadi talinya atau umpat, ketika menyapu kepala talinya atau umpat, habis menyapu kepala talinya juga dibasuhnya, kemudian ini disapunya pulang. Nah, digusuknya kadangnya ada nang budun aja. Nah, anjir kada ada gusukan. Nah, itu kada biar kayak ini yang angkat tangan pintu surga nang 8 udah terbuka. Salah satu cara membuka pintu nang 8 surga itu wudu kita sempurna. Maka kalau surga itu terbuka buat kita, mustahil Tuhan agar kita kada memasukkan. Maka jar Tuhan, ini hadis sahih, amun sudah terbuka pintu surga nang 8 itu, pilih kena hamba kue hendak masuk ke lewat mana ikan. Syaratnya apa? Berwudu sempurna. Nah, ini kayaknya apa sunat-sunat wudu nang bila kada digawi ini nih, maka wudu kita kada sempurna. Nah, di sini diantaranya cuma 9 macam. Nah, insya Allah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummah Hasan. Assalamualaikum ya Ummah Husain. Assalamualaikum ya Ummah Zainab. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin, ya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Assalamualaikum ya Ummah Fatimah. Assalamualaikum ya Ummah Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidah Aminah bintu Wahab. Assalamualaikum ya Amiral Mukminin, ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya umat Muhammad fi masyarikil ardh wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Syekhana wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha
Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatu haqqin alaihi nahya wa alaihi namur wa alaihi nubatu insyaallah ta'ala minal aminin faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah.